Silakan. Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Halo. Puji Tuhan, kita boleh berada di penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini untuk masuk ke tahun yang baru. Nah, mari kita baca bagian firman Tuhan kita yang menjadi landasan bagi kita untuk boleh melangkah dalam tahun-tahun yang ada di depan. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita percaya firman Tuhan adalah penuntun yang benar, yang tidak pernah berubah, yang akan terus menjadi topangan bagi kita jika kita berpegang teguh dan berjalan di dalamnya. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa ramainya ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Setelah mereka semua melihat dia, mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekiranya ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun meredalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, tema kita hari ini adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus berkata pada murid-murid, tenanglah, aku ini, jangan takut. Istilah tenang, kalau kita melihat, kata yang dipakai sebenarnya tidak hanya berbicara tentang tenang, tapi kata stereo itu lebih menekankan kepada kata jangan gelisah, jangan gentar, jangan panik oleh karena semua kondisi yang ada. Tetapi aku ini, kata aku ini, baik dalam Markus, baik dalam Matius, baik dalam Yohanes, adalah kata yang sering diucapkan. Dan itu diucapkan dalam konteks cerita ini. Istilah aku ini sebenarnya, kata yang dipakai adalah ego ini. Ego ini artinya aku ini. Dan kata itu menunjuk kepada kalimat yang ada di dalam Keluaran, dikatakan Ehyr, Asher, Ehyr. Ketika Musa berkata, Tuhan, kalau aku pergi ke Mesir dan mereka bertanya, siapakah namamu yang mengutus engkau, mengutus aku? Tuhan Yesus kata, Tuhan Allah berkata, katakan pada mereka, Ehyr, Asher, Ehyr. Aku adalah aku. Dan akulah yang mengutus kamu. Adalah aku yang dulunya ada, sekarang ada, dan selamanya ada, yang telah mengutus engkau. Jadi ketika Tuhan katakan, tenanglah, jangan gelisah. Tenanglah, jangan panik. Tenanglah, jangan khawatir. Aku ini, ego ini. Sebenarnya Tuhan Yesus sebenarnya mengajak murid-murid untuk melihat bahwa fokusnya adalah Tuhan. Tuhan memperkenalkan sebenarnya siapa dia. Maka selanjutnya ditekankan, jangan takut. Nah, ketika Tuhan Yesus katakan tenanglah, sebenarnya mengajarkan kita, sebenarnya konteks ini saya melihat ada 3 hal yang membuat kita
seringkali rentan dalam hidup ini. Sehingga kita boleh belajar untuk tidak hidup fokus pada diri kita. Karena kalau hidup kita hanya fokus pada diri kita, yang kita dapatkan hanyalah kegagalan demi kegagalan. Dan kita tidak akan pernah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti tentang kehendak Tuhan. Dan orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena dia tidak pernah mengerti tentang kebenaran Tuhan. Nah, mari kita melihat. Ada 3 hal penting yang membuat kita boleh sadar bahwa kita seringkali rentan dengan kegagalan itu sendiri. Yang pertama, kalau saudara dan saya melihat konteks ini, maka ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi terlebih dahulu, mungkin ada pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi duluan, menyeberang? Lebih baik kan berdoa sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini memang banyak penafsiran. Ada yang mengatakan begini, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi oleh karena ketika peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu selesai. Kemudian Yohanes menjelaskan, orang-orang itu mau mengangkat Tuhan Yesus untuk menjadi raja secara politis. Bahkan bukan hanya mau, tapi memaksa Yesus untuk menjadi raja secara politis. Dalam konteks itu, sebenarnya sebelumnya murid-murid pun sedang berdebat tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi dalam momen itu adalah, kalau murid-murid masih ada pada saat itu, maka murid-murid akan terpengaruh dengan keinginan-keinginan dari orang banyak itu yang mau mengangkat Yesus secara politis, raja secara politis. Maka otomatis mereka akan terpengaruh dari suasana itu. Maka Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Tapi ada juga yang mengatakan, karena Yesus mau mengambil waktu seorang diri di hadapan Bapa di sorga, maka di sana dia menyuruh murid-murid pergi terlebih dahulu. Tetapi yang selanjutnya yang bisa kita mengerti, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mengerti hati mereka, bahwa mereka belum fokus pada Tuhan, mereka belum mengerti siapa guru yang mereka ikut pada saat itu. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkan mereka untuk boleh mengerti bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, ketika mereka pergi, Tuhan suruh pergi, mereka pergi. Artinya mereka taat sama Tuhan, betul. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka di tengah danau, di situ dikatakan angin syakal terjadi. Gelombang yang begitu besar. Dan apa yang terjadi? Di sana mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk boleh sungguh lagi keluar daripada pergumulan itu, keluar daripada angin syakal itu dengan mendayung sekuat tenaga. Nah, saya katakan ini rentan kita pertama yang seringkali membuat kita gagal. Di mana? Seringkali ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita hanya tertuju pada kekuatan kita. Padahal kita memahami bahwa kita walaupun punya kekuatan, tapi kekuatan kita terbatas adanya. Padahal kita memahami sebenarnya konteks yang dialami oleh para murid adalah konteks yang sebenarnya biasa mereka alami dalam hidup mereka. Kenapa? Sebagian murid-murid adalah nelayan. Dan mereka tahu ketika taufan datang, angin syakal datang, arah kepala perahu yang tepat itu seperti apa? Arahnya harus kemana? Bagaimana mengendalikan kemudi? Bagaimana mengendalikan akan layar daripada perahu itu sendiri? Mereka sangat tahu. Tapi apa yang terjadi? Ketika angin syakal datang menghantam perahu itu, kita memahami mereka dengan pengalamannya, mereka dengan kekuatannya, berusaha dengan kekuatan mereka untuk keluar daripada pergumulan itu. Tapi pertanyaan saya, apakah mereka keluar daripada pergumulan itu? Alkitab katakan kalau saudara dan saya meneliti, semakin mereka mendayung, semakin kepala daripada kapal ini hampir tenggelam. Semakin mereka berusaha, semakin mereka terputar di sana dan mereka tidak pernah keluar daripada angin syakal itu. Apa yang terjadi? Dan apa yang kita mengerti? Bahwa sehebat apapun pengalaman kita, sehebat apapun kekuatan kita, itu tidak pernah menjadi sebuah landasan dan fokus
untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa kita akan bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Maka hal yang pertama adalah dalam setiap perjalanan hidup kita, betul sudah banyak pengalaman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Banyak hal yang kita boleh selesaikan dengan kekuatan kita. Tapi mari kita boleh sungguh lagi sadar, sehebat apapun kekuatan kita, sehebat apapun pengalaman kita, itu tidak boleh menjadi fokus dalam seluruh kehidupan kita. Jangan sampai itu menjadi andalan, jangan sampai itu menjadi sandaran buat kita untuk boleh menjalani kehidupan ini. Tapi marilah kita fokus pada Tuhan. Nanti saya akan memberikan 3 alasan mengapa kita harus fokus sama Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi landasan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam 2018. Ada yang katakan hidup semakin berat. Tapi ada yang tulis di Facebook, kalau hidup semakin berat, taruhkah di sana supaya bisa jadi berkat, katanya. Tapi saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi belajar. Hal yang pertama adalah, mari kita tidak boleh menjadikan pengalaman dan juga kekuatan kita menjadi fondasi semata-mata untuk menjalani seluruh kehidupan kita, karena kita terbatas adanya. Yang kedua, yang menjadikan kita rentan, yang seringkali gagal dalam hidup ini, tidak hanya pengalaman kita menjadi fondasi atau kekuatan kita menjadi fondasi, tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-49 dan ayat 50, di situ dikatakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut dan seterusnya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ada kata yang penting di sana dikatakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira. Kata ini singkat, sebenarnya kata ini memiliki satu pengaruh untuk kita boleh belajar. Yang pertama, jangan hanya mengandalkan pengalaman, jangan hanya mengandalkan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Tapi yang kedua adalah, seringkali kita gagal, kita rentan, oleh karena seringkali kita punya asumsi-asumsi yang kadang membuat kita mengarahkan hidup kita pada asumsi-asumsi tersebut. Istilah mengira itu artinya sudah pas atau belum? Pasti atau belum? Pasti atau belum? Belum. Tetapi di sini kita melihat angin sakal yang menghantam mereka tidak pernah membuat mereka berteriak-teriak. Tapi ketika mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air, di sana mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Mengiranya mereka membuat mereka akhirnya berteriak-teriak. Maka di sini kita belajar. Yang kedua adalah seringkali asumsi-asumsi. Kita kebanyakan bukan asumsi yang positif, tapi seringkali asumsi-asumsi kita adalah asumsi-asumsi yang negatif. Yang kadang membuat kita takut, kadang membuat kita gelisah, kadang membuat kita khawatir, kadang membuat kita tawar hati. Maka di sanalah kadang-kadang kita seakan-akan berjalan, bahwa kita lebih tahu apa yang ada di depan kita daripada Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Kita lebih berasumsi bahwa apa yang kita pikirkan itulah akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kadang membuat kita takut dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita boleh belajar untuk tidak lagi berpikir secara negatif. Tetapi mari kita boleh serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Maka mengapa firman Tuhan harus menjadi landasan? Supaya kita bisa melihat segala sesuatu bukan dari asumsi yang negatif, tapi kita boleh memulai segala sesuatu daripada pikiran Tuhan. Maka dalam bagian yang lain Alkitab katakan, biarlah pikiran Kristus itu ditaruh dalam pikiran kita, sehingga biarlah apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, itu boleh menguasai pikiran kita. Sehingga ketika kita memandang sebuah realita, kita tidak memandang dalam asumsi yang negatif, tapi marilah kita boleh memandang daripada sisi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka di sana kita tidak akhirnya terbawa dalam kegelisahan, kita tidak terbawa dalam kekhawatiran, kita tidak terbawa dalam tawar hati yang sangat dalam. Oleh karena apa? Yang membedakan kita sebagai orang percaya
dengan orang yang tidak percaya ketika memandang sebuah realita. Bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Aku kira. Tapi berdasarkan apa kata firman Tuhan bagi kita. Sehingga di sana kita tidak boleh sungguh lagi melihat dari apa kata kita, tapi apa kata firman Tuhan. Seringkali kita gagal dalam asumsi-asumsi itu. Oleh karena cenderung kita melihat hal yang negatif. Yang ketiga, yang menjadi sebuah alasan yang membuat kita rentan. Tidak hanya seringkali ketika masalah datang, kita mengandalkan pengalaman kita. Pokoknya aku punya pengalaman. Tidak hanya berdasarkan kekuatan kita. Aku kuat. Pilih sedikit langsung kerok. Tapi yang kedua, jangan sampai kita mengandalkan asumsi-asumsi kita. Ketika kita melihat setiap realita yang terjadi pada kita, dan kita lupa bertanya pada Tuhan, kita lupa melihat apa kata firman Tuhan bagi kita, apa kata kehendak Tuhan bagi kita, dan kita menghadapi setiap realita yang ada. Sehingga di sana hati kita jangan sampai terbawa dalam kekhawatiran, dan di sana kita lupa akan perintah dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah kalau saudara dan saya membaca dalam Matius pasal yang ke-14, itu juga kisah yang sama. Tetapi Markus tidak mencatat kisah lanjutan ini. Hanya Matius mencatat kisah lanjutan itu. Kisahnya kalau saudara baca di sana dikatakan ketika Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian di sana Petrus katakan, "Tuhan, kalau engkau itu, izinkan aku datang berjalan di atas air. Datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan bilang datang, dia berjalan. Tapi apa yang terjadi? Sempat berjalan, kemudian dia jatuh. Mengapa dia jatuh? Pertanyaannya, ketika Tuhan bilang datang, dia datang. Dia sempat berjalan, tetapi akhirnya dia jatuh. Mengapa dia jatuh? Karena Alkitab mencatat, kalau saudara dan saya perhatikan, dia merasakan tiupan angin yang begitu kencang. Gelombang yang mengamuk. Fokus tidak lagi kepada Tuhan, tapi fokus kepada angin, fokus kepada gelombang. Yang akhirnya membuat dia khawatir, membuat dia bimbang, dan fokus tidak lagi lihat pada Tuhan. Itulah yang membuat dia akhirnya tenggelam. Hal yang ketiga, yang seringkali membuat kita rentan dan kita jatuh dan kita gagal dalam hidup kita. Oleh karena kadang pengaruh-pengaruh lingkungan yang seringkali membuat kita akhirnya terbawa dan akhirnya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau pengaruh itu adalah pengaruh yang positif. Tapi kecenderungan kita adalah lebih gagal karena pengaruh-pengaruh yang negatif dalam kehidupan kita. Apalagi di Jepang. Banyak sekali kebebasan-kebebasan di mana kita bisa bikin apa saja di sini. Tapi saudaraku, mari kita boleh belajar. Jangan memberikan lingkungan mengendalikan kita. Jangan berikan kendali kepada lingkungan negatif yang mengendalikan hidup kita. Sehingga fokus kita kepada Tuhan itu menjadi pudar, menjadi silang. Dan akhirnya kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalani hidup ini. Percaya atau tidak, tahun 2018 tetap menjadi sebuah perjuangan bagi kita. Kita terus berjalan dalam perlombaan iman. Tetapi mari kita boleh belajar. Pengalamanku, kekuatanku tidak boleh menjadi landasan dan kekuatan buatku. Yang kedua, asumsi-asumsiku melihat sebuah realita tidak boleh menjadi sebuah fondasi untuk saya melangkah. Apalagi asumsi yang negatif. Dan yang ketiga, jangan sampai lingkungan mengendalikan saya, lingkungan negatif mengendalikan saya, lingkungan negatif mengendalikan setiap tujuan hidup saya. Saya tidak boleh memberikan itu. Kenapa? Karena saya akan mengalami kegagalan demi kegagalan yang tanpa makna, bahkan membawa saya pada kehancuran demi kehancuran. Kalau demikian, mengapa Tuhan Yesus katakan, tenanglah aku ini. Ego ini. Artinya apa? Tuhan katakan, akulah yang menjadi fondasi bagimu supaya engkau bisa tenang. Aku adalah Allah yang menjadi fondasi bagimu sehingga engkau tidak takut dan engkau tetap memiliki ketenangan. Kenapa? Sadar atau tidak?
Kebutuhan semua manusia bukan harta yang banyak. Kebutuhan manusia bukan jabatan yang tinggi. Kebutuhan manusia yang sesungguhnya bukanlah ketenaran dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan manusia satu-satunya adalah ketenangan itu sendiri. Maka Mazmur 62 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa yang bicara itu? Daud. Siapa Daud? Dia raja. Siapa Daud? Dia terkenal. Siapa Daud? Dia kaya. Tapi dia tidak katakan, karena aku raja, aku kaya, aku terkenal, aku memiliki ketenangan. Tidak. Tapi dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kebutuhan yang sesungguhnya daripada manusia adalah ketenangan itu sendiri. Dan Tuhan katakan pada murid-murid, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah sakal, Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan panik. Aku ini, aku adalah Allah. Aku adalah jaminan bagimu supaya kau tidak takut dan kau tetap tenang. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan dia adalah jaminan ketenangan? Dia adalah jaminan supaya kita tidak takut. Hal yang pertama, menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita ke depan dengan fokus kepada Yesus. Yang pertama, mari kita boleh sungguh lagi kembali melihat Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-17, ayat 47, ayat 47, kita baca sama-sama. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka. Ini penekanan saya pertama, stop di situ. Ketika ia melihat betapa payah, dalam bahasa Yunani, sebenarnya kata melihat ada dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah kata zozo, kata yang kedua adalah kata horao. Zozo artinya dia melihat, tapi melihat hanya sepintas selalu. Tapi kata melihat di sini ditulis dengan kata horao. Horao artinya apa? Dia melihat yang terdalam. Dia melihat terdalam. Tidak hanya melihat angin. Dia tidak hanya melihat gelombang. Tapi dia melihat bahwa mereka sedang berjuang. Tapi dia tidak hanya sebatas itu. Dia melihat sampai pada kekuatan murid-murid. Dan tidak hanya itu. Dia juga mampu melihat untuk memberikan jalan keluar. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid pada saat itu. Jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan tidak hanya melihat kita sepintas lalu. Tetapi dia memperhatikan. Dalam konteks ini dikatakan bahwa sudah beberapa mil jauhnya. Bahasa Yunani dipakai kata stadi. Sudah beberapa stadi jauhnya. Dan itu diperkirakan sudah 5 km lebih. Murid-murid sudah meninggalkan akan Tuhan Yesus. Dan kondisinya pada saat itu adalah kondisi malam hari. Tapi di situ dikatakan, sementara Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus melihat mereka. Dan kata ini, kata horao ini, itu dilukiskan dengan ketika kita melihat batu yang ditaruh di dalam toples, kita tidak hanya melihat bagian luarnya toples, tapi kita mampu melihat sampai kepada batu yang ada dalam toples. Kita lihat warnanya, kita lihat bentuknya, kita lihat posisinya, kita lihat besarnya, dan kita lihat bagaimana kondisi batu di dalam toples itu. Itu kata horao yang dipakai. Artinya apa? Tuhan mau menunjukkan pada murid-murid, akulah Tuhan, akulah Allah. Maka aku mampu melihat segala kehidupanmu. Tidak ada satupun yang tertutup. Aku tidak hanya melihat pergumulanmu. Aku melihat kekuatanmu. Aku melihat batasmu. Dan aku tahu jalan keluar ketika aku melihat engkau. Maka ini menjadi fondasi. Mengapa Tuhan menjadi fokus kita pada tahun 2018 dan terus-terusnya dalam hidup kita. Karena satu sisi, Dia Allah yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia melihat itu. Tapi Dia bukan hanya melihat pergumulan kita, tapi Dia tahu batas kekuatan kita. Dia tidak hanya tahu batas kekuatan kita, tapi Dia tahu jalan keluar buat kita. Tidak hanya sebatas Dia tahu jalan keluar buat kita, tapi Dia lebih tahu mana yang lebih berarti, mana yang lebih baik dalam hidup kita. Maka dengan demikian, mari kita berjalan fokus pada Tuhan. Dan biarkan Dia boleh mengatur kita di dalam segala pengetahuannya. Maka di sana kita akan melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan tetap melihat rancangan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, Dia Allah, tidak ada yang tersembunyi.
maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti itu dalam izin Allah. Apalagi kita sebagai orang yang mengasihinya, apalagi kita sebagai orang yang hidup berkenan kepadanya, adalah orang-orang yang senantiasa ada dalam rancangan-rancangan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, semuanya dalam izin Allah. Sekali lagi, kalau itu dalam izin Allah, itu dalam pengetahuan Allah, maka Allah tidak pernah merancang kehancuran dalam hidup kita. Tapi Allah hanya merancang proses yang membawa kita semakin mengerti kebenaran Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Sehingga saya katakan, kita semakin menyadari, saya ada di dunia ini bukan mengerjakan agenda saya, bukan mengerjakan maunya saya, tapi saya ada di dalam dunia untuk mengerjakan agenda Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita ada di dunia bukan karena sebuah kebetulan. Maka jangan utamakan agenda kita, tapi utamakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin saya sampai detik ini, dalam pengetahuannya, dia memproses saya sampai detik ini. Kira-kira apa maunya Tuhan dalam hidup saya untuk memuliakan Dia. Maka ini menjadi hal yang pertama. Apapun yang terjadi dalam tahun 2018, fokus kita kepada Tuhan. Karena seluruh hidup kita di dalam pengetahuan Tuhan. Dia tidak pakai kata zoto, tapi yang dia pakai adalah korao. Yang kedua, yang bisa kita belajar dari sini, mengapa Tuhan katakan, tenanglah, jangan khawatir, jangan panik, jangan gelisah. Aku ini Allah yang menjadi jaminan untuk mengangkat ketakutanmu. Tidak hanya menunjukkan Dia itu adalah Allah yang Maha Tahu dan seluruh kehidupan kita, tetapi di situ dikatakan jam 3 malam Dia datang sambil berenang. Tidak. Dia datang pakai perahu yang lain? Tidak. Dia datang, dia berjalan di atas air. Yang kedua, di sini kita boleh belajar satu hal. Kita tidak boleh fokus pada lingkungan. Kita tidak boleh fokus pada kekuatan kita saja semata. Tapi kita fokus pada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengintervensi setiap situasi yang terjadi dalam alam ini. Artinya apa? Walaupun gelombang begitu besar, begitu pun angin sakal yang luar biasa, tetapi Yesus mampu berjalan. Yesus membuktikan bahwa Dia Allah, maka Dia mengintervensi dengan berjalan di atas air. Artinya apa? Tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Dia bilang, ketika Dia bilang ego ini, itu nama diri Allah, itu pribadi Allah. Nama diri Allah tidak akan pernah lepas daripada pribadi Allah itu sendiri. Dan tidak lepas daripada kualitas Allah itu sendiri. Maka ketika Dia bilang, aku adalah Allah, aku menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu dalam kendali dan kedaulatan saya. Maka apa? Kalau engkau mengalami apapun juga yang terjadi dalam alam ini, maka ketika engkau fokus kepadaku, aku dapat mengendalikan semuanya, dan aku dapat mengarahkan itu kepada tujuanku. Maka di sanalah kita boleh belajar. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Karena Dia memiliki kuasa lebih daripada segalanya. Saya pikir poin ini sudah sering kali dihotbahkan oleh banyak hamba Tuhan. Tapi poin yang ketiga yang saya ingin bawa kita, untuk boleh sungguh lagi melihat, Yesus adalah Allah, maka Dia menjadi fokus kita. Yang pertama, Dia Maha tahu dan mengetahui seluruh hidup kita. Yang kedua, Dia tidak hanya tahu, tapi Dia datang mau campur tangan dalam hidup kita di dalam kuasa-Nya untuk boleh membawa kita mengerti fokus hidup kita adalah Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa dalam hidup ini, dan Dia berdaulat dalam hidup kita di dalam kuasa-Nya. Yang ketiga, ketika kita kembali lagi melihat Matius pasal 14, dalam kisah di mana Petrus berjalan di atas air. Kemudian akhirnya Petrus tenggelam. Pertanyaan saya, apakah Tuhan membiarkan dia tenggelam? Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Ketika Petrus bilang tolonglah aku, apa yang terjadi? Tuhan datang dan mengangkat Petrus. Mengangkat Petrus. Tapi di sana pun Tuhan telah angkat dia. Tuhan tegur dia oleh karena ketidakpercayaannya. Hal yang ketiga yang kita belajar dari sini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya melihat hidup kita, tidak hanya memiliki kuasa, tetapi selanjutnya Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dalam setiap pergumulan kita. Tapi saya tanda kutip, Dia menyelamatkan kita dari pergumulan jika Ia mau dan itu kehendaknya. Mengapa ini penting?
Karena banyak orang hanya melihat Tuhan hanya sebagai juru selamat. Sehingga apapun juga perintah Tuhan. Tuhan sakit sembuh. Tuhan tolong. Tuhan perintah sakit sembuh. Aku kaya, aku miskin, jadi kaya. Jadi banyak orang akhirnya bukan jadikan Tuhan menjadi Tuhan, tapi menjadikan Tuhan menjadi hamba karena dia tahu Tuhan Maha Kuasa dan dia perintah Tuhan untuk mengerjakan apa yang dia mau. Tapi dalam konteks ini kita boleh belajar, Yesus adalah Allah. Dan dia membuktikan bahwa dia mampu menyelamatkan Petrus dari tenggelamnya dia. Padahal kita melihat ketika Tuhan Yesus mengangkat Petrus, seharusnya berat itu bertambah. Tetapi walaupun dia mengangkat Petrus dan beratnya bertambah, Yesus tidak tenggelam. Petrus tidak ada beban, dia tenggelam. Tapi Yesus mengangkat Petrus, seharusnya tambah beban. Tetapi Yesus juga tidak tenggelam. Dia mau membuktikan setiap manusia yang jatuh tidak akan pernah bisa bangkit kembali kalau tanpa anugerah Tuhan yang menarik dia kembali. Amin itu. Sehingga semua kita harus sadar. Sekali lagi kalimat ini saya ulang. Semua kita sadar. Siapapun kita, sehebat apapun pengalaman kita, sekuat apapun kita, semua kita yang diselamatkan adalah pengemis-pengemis anugerah Allah. Sehingga tidak ada orang ketika Tuhan tolong dan dikatakan, karena aku hebat, maka aku bisa. Tuhan mengajarkan Petrus, tanpa anugerahku, tanpa pertolonganku, engkau akan mati. Engkau tidak akan bisa diselamatkan. Tetapi aku menolongmu. Ini menunjukkan dia Yesus, Yehosua, juru selamat. Hanya satu-satunya dia yang bisa menyelamatkan kita. Karena dia itu Allah. Konsep penyelamatan, menyelamatkan manusia, itu adalah pekerjaan Allah. Dan itu adalah ciri khas salah satu pekerjaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengerjakan itu. Hanya Allah itu sendiri. Maka istilah ego ini, aku adalah aku, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dia yang menyelamatkan kita. Dia tidak hanya menyelamatkan esensi pergumulan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita dari masalah kita, pergumulan kita. Tapi yang lebih utama adalah menyelamatkan kita daripada dosa kita. Ada seorang ibu meminta Pak Pendeta tolong doakan suami saya. Kemudian saya bilang, suami sudah percaya atau belum? Belum, Pak. Sakit apa? Sakit kanker. Oh, ya. Tapi doa saya adalah, kalau Tuhan mau menyembuhkan penyakit kanker ini dan akhirnya Bapak percaya pada Tuhan, puji Tuhan. Tetapi melalui sakit kanker ini Tuhan izinkan dan Tuhan tidak sembuhkan. Kemudian melalui ini Bapak mengenal Tuhan, itu lebih baik. Jadi fokusnya bukan penyembuhan dari sakit kanker ini. Apa artinya dia sakit kanker, tapi ujungnya juga dibakar di neraka. Maka saya berdoa, yang pertama adalah berdoa untuk keselamatan daripada Bapak. Itu lebih utama, keselamatan kekal. Dan setelah itu kalau Tuhan berkasih karunia untuk menyembuhkan dia dan memakai itu sebagai sarana untuk menyelamatkan dia, itu cara Tuhan. Dan saya tidak bisa membatasi cara Tuhan. Tapi yang lebih utama adalah keselamatan jiwa. Maka mari kita boleh belajar. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kenapa? Sepintar apapun kita, sehebat apapun pengalaman kita, sehebat apapun kekuatan kita, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Ketika kita fokus sama Tuhan, di sana kita mengerti Dia adalah juru selamat bagi kita, mengampuni kita. Kenapa? Karena dosa kita dipikulnya di atas kayu salib, kebenarannya dipakaikan kepada kita, diberikan, disuntikan, diberikan pada kita. Ketika Allah Bapa melihat Yesus yang tersalib di atas kayu salib, Allah Bapa melihat dosa kita yang dipikulnya. Tapi ketika Allah Bapa melihat kita yang sudah mengenakan kebenaran Kristus, maka di sana kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus yang sudah dipakaikan kepada kita. Maka di sanalah kita boleh diselamatkan. Mengapa Tuhan menjadi fokus buat kita? Karena Dia adalah Allah yang mengetahui seluruh hidup kita. Mengapa Tuhan Yesus menjadi fokus buat kita? Karena Dia dengan kuasanya sanggup menolong kita. Tapi yang lebih utama adalah mengapa Yesus menjadi fokus? Karena Dia adalah juru selamat dalam seluruh kehidupan kita. Jadikan Dia menjadi tujuan utama. Jangan jadikan beratnya menjadi tujuan utama, tapi jadikan Tuhan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan, Dia Allah yang hanya bisa, yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Pendiri agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak,
Tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus. Dia harus menjadi fokus kita. 2018 kita harus menghadapkan hidup kita untuk lebih lagi fokus, untuk belajar mengenal Dia, belajar berjalan dalam kehendaknya, dan belajar mengerjakan agendanya dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah percuma hidup ini, tetapi kita boleh berkata sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah aku untuk menghitung hari-hari hidupku, sehingga aku memiliki hati yang apa? Bijaksana. Menghitung hari-hari itu bukan bicara tentang jumlah berapa hari kita hidup, tapi itu bicara tentang bagaimana saya hidup dalam seluruh kehidupan saya. Saya mengerjakan agenda Tuhan atau saya mengerjakan agenda saya. Kalau saya belum mengerjakan agenda Tuhan, hidup kita belum pernah berarti, dan kita tidak pernah mewujudkan sisi yang Tuhan kasih buat kita ketika mencipta kita, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Kita dicipta untuk boleh sungguh lagi menunjukkan pencipta kita. Bukan menunjukkan siapa kita, tapi menunjukkan pencipta yang mencipta kita. Sehingga ketika kita fokus, kita membawa orang lain juga fokus kepada Tuhan. Amin gitu ya. Sehingga hidup kita bisa berarti untuk boleh memuliakan dan meninggikan namanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih